Assalamualaikum, hari Jumat pagi, Football United, ringan amatiran ala gua menjelang weekend. Jadi ini video akan tayang hari Sabtu pagi waktu Indonesia ya. Gua pingin ngobrol ringan aja soal masalah artikel yang gua sharing di Twitter gua ya. Yang belum follow bisa follow di _Football United. Kita bisa diskusi di sana. Gua sharing informasi juga, sharing artikel. Ada satu artikel dari seorang wartawan ya, atau seorang jurnalis di Manchester sana. Dia merupakan salah seorang fans dari Manchester United, salah seorang pendiri dari United Stand. Siapa lagi kalau bukan Andy Mitten. Yang belum tahu siapa itu Andy Mitten, tadi itu gue udah jelasin. Andy Mitten adalah seorang jurnalis di Manchester, asli Manchester, pendukung Manchester United, yang sering bikin artikel objektif tapi juga informatif. Informasi-informasinya itu cukup akurat karena dia punya akses sampai dengan ring satunya Manchester United. Dan kemarin itu ada artikel, ini kita ngobrol ringan aja ya episodenya. Judulnya adalah Yes, Manchester United versus Liverpool was a thrashing, but what happens next? Ya memang betul. Jadi itu bukan hasil yang bagus, kurang lebih ya. Itu merupakan sesuatu yang gue mau bilang sampah, tapi paling tidak tracing itu kan kayak ya sesuatu yang tidak bagus hasilnya. Tapi yang lebih penting apa yang akan terjadi selanjutnya. Gue baca artikelnya dan itu cukup menarik. Bukan cuma pendapatnya yang objektif, tapi di artikel itu juga disisipi informasi-informasi tentang apa saja yang terjadi di tim pasca, terutama pasca sebelum dan juga setelah kekalahan memalukan menghadapi Liverpool. Gue pingin bahas, kita mulai dari ini dia nulis ya, ini insya Allah akan gue taruh clippingnya di sebelah sini ya. A 5-0 loss at home to your, ya langsung gue artikan aja ya yang di sebelah sini ini. Jadi kekalahan 5-0 di kandang sendiri dari rival terberat itu adalah ya hasil yang buruk, hasil yang jelas. Tapi Manchester United project untuk membangun ulang Manchester United itu memang akan selalu ada ya ganjalan kurang lebih ya, kalau gue artikan. Kita mulai dari yang pertama, Ole Gunnar Solskjaer itu tidak langsung dipecat. Itu memang menyakitkan. Dia memang menyakitkan. Dia sakit lah ya. Dia sakit. Dia ada di level yang paling rendah sebagai manajernya Manchester United. Tapi dia tetap percaya tentang apa ya idenya dia yang akan terus continue improving, yang akan terus improve di Manchester United untuk mendapatkan hal itu kembali sesuai dengan ya kembali benar ya, kembali baik. Apakah dia akan mendapatkannya dengan jangka waktu yang panjang? Tidak ada yang tahu. He won if the current symbolic slump. Dia tidak akan mendapatkannya yang pasti kalau apa yang terjadi sekarang ini, penurunan sekarang ini terus berlangsung. Kurang lebih demikian. Gue berusaha untuk mentranslate dengan cepat ya. Jadi mungkin bahasanya agak acak-adut sedikit. Mohon maklum. Dari paragraf ini, kalau yang gue lihat, Andy Mitten, dia ingin menggambarkan kalau, dan ini juga diperoleh langsung dari Ole Gunnar Solskjaer di press konferensi, bahwasanya dia merasakan sakit, dia merasakan malu. Dia juga bilang ini level paling bawah dari kehidupannya dia. Wajar gue pikir. Dia ini kan seorang legenda dari Manchester United, seorang yang besar bersama Manchester United. Dia tahu dalam Manchester United seperti apa. Dia juga merupakan fans dari Manchester United, Ole Gunnar. Jadi apa yang dirasakan jelas sama seperti yang kita rasakan, atau bahkan bisa jadi lebih parah lagi. Cuman ada hal menarik ya, bahwasannya yang gue tangkap dari paragraf ini adalah ada sesuatu yang sedang dibangun di Manchester United, baik itu oleh klub maupun oleh Ole Gunnar Solskjaer, dan ini memang sepertinya menatap ke jangka panjang. Tentunya ini yang dinamakan dengan proses, dan tentunya akan harus dengan seiring dengan progres. Karena Andy Mitten di akhir kalimat dia
mengungkapkan kalau seandainya hal seperti ini, yang jelek ini terus berlanjut, ya tentunya proses ini akan berhenti karena tidak ada progres. For now, saat ini Solskjaer mempersiapkan untuk pertandingan menghadapi Spurs di hari Sabtu nanti ya, atau kalau nggak salah hari Minggu dini hari kan waktu Indonesia, atau yang menjelang tengah malam, gue lupa lah ya, sekitar jam segitulah. Lalu hari Selasa menghadapi Atalanta. Berbicara dengan banyak orang, here is what I make of the ini yang gue lihat bagaimana dengan cara klub itu melihat dia ini apa namanya, dia tidak berusaha untuk pokoknya ini informasi yang dia dapat dari klub ya tentang keadaan seperti ini. Nomor satu adalah the club will not be reactive to what they hope is a short-term blip. Klub tidak akan terlalu bereaksi berlebihan dengan apa yang disebut dengan ganjalan atau blip ya, ganjalan di jangka pendek. B, that short-term blip must be arrested. Ya, apapun itu ganjalan yang terjadi ya dalam jangka waktu pendek ini harus arrested tuh, kalau gue mengartikan ya harus segera dilupakan atau ditinggal. They've been aware from that one that in a whole club reboot there will be a bumps along the way, then this is the first in a year. Jadi klub juga sadar proses reboot ini atau refresh ya, atau mengulangi reset sorry, dari klub ini memang akan ada bumpy ride ya. Dan ini yang pertama terjadi di tahun ini. Long-term points per game and Champions League performance are improving but not enough. Poin jangka panjang per pertandingan ya, artinya rata-rata poin per pertandingan kalau itu yang gue artikan ya. Dan juga performa di Champions League yang so far improving, lebih bagus daripada tahun lalu, itu dianggap tidak cukup. The manager needs to get United back on track as soon as possible. Manager harus segera mengembalikan Manchester United ke tracknya seharusnya secepat mungkin. Gue setuju, gue sepakat dari beberapa poin tadi yang diungkapkan oleh Andy Mitten. Ini dia dapat informasi yang dia dapat dari klub ya, bahwasanya satu yang gue tangkap, klub dalam arti ini manajemen memang sadar dalam proses pembangunan ulang dari Manchester United ini memang akan ada kerikil, memang ada halangan-halangan. Dan inilah halangan pertama atau rintangan pertama atau kabar buruk pertama yang diperoleh tahun ini. Kekalahan 5-0 menghadapi Liverpool yang tentunya juga sangat shocking ya. Walaupun performa secara rata-rata di Liga maupun di Liga Champions itu oke, tapi klub tidak puas. Gue sangat setuju. Karena katakanlah kita, ini omong kosong ya, katakanlah kemarin di pertandingan awal kita menang terus, tidak pernah kalah ya, hasilnya oke terus. Dengan Champions League yang seperti kemarin, tapi tetap kekalahan menghadapi Liverpool 5-0 itu merupakan noda sejarah yang akan terus menempel di klub. Ya sadly, atau ya sedihnya seperti itu. Jadi menurut gua ini merupakan noda begitu ya. Cuman yang menariknya itu tadi, pihak klub tuh sebenarnya juga sudah mengantisipasi bahwasanya dalam meriset ulang klub ini memang akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Cuman gua pikir sih ya, asumsi gua memang kekalahan 5-0 itu di luar ekspektasi. Maksud gua begini, kalau seandainya kemarin kalahnya itu 1-3, 3-0, atau bahkan 4-0, atau ya tidak sebesar 5-0, mungkin reaksi yang terjadi tidak akan seperti ini ya. Selanjutnya, Sir Alex Ferguson was a character. Jadi ternyata kalau dari informasi ini langsung aja gua artikan ya. Kedatangan Sir Alex Ferguson dan juga Brian Robson di Carrington itu ternyata tidak ada kaitannya tentang kekalahan. Nih ternyata ini informasi penting juga ya. Tidak ada kaitannya dengan kekalahan 5-0 menghadapi Liverpool. Ternyata mereka memang punya agenda lain sehingga mereka harus datang ke Carrington. Bahkan si Andy Mitten juga menulis,
seandainya hasilnya itu kalah atau seri, tetap mereka juga akan datang. Karena apa? Memang jadwalnya mereka harus melakukan sesuatu di Carrington, sehingga mereka harus datang ya. Ya, cuman gue yakin sih, memang pastinya karena kekalahan 5-0, tidak mungkin akhirnya mereka hanya datang untuk acaranya mereka saja ya. Feeling gue sih, asumsi gue, pasti ada lah, pasti ada pasti ada sesuatu yang dibicarakan antara Sir Alex, Brian Robson bersama dengan Ole Gunnar atau bahkan dengan pemain-pemainnya. Ini hanya asumsi gua ya. Fans itu marah betul, dan itu memang wajar. Manchester United kalah, main tidak bagus, kebobolan terlalu banyak gol. Kemenangan Liverpool 5-0 di Old Trafford itu adalah satu dari banyak hari yang buruk bagi supporter Manchester United. Dan ini dari yang dia lakukan ya, dia lakukan survei kecil-kecilan ini setelah pertandingan ya. Andy Mitten mendapatkan memang sebagian besar fans itu ingin adanya pergantian manajer. Ya gue pikir sih itu juga wajar reaksi seperti itu ya, karena persepsi orang ini kan beda-beda. Ada yang persepsinya secara garis pendek ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan mereka punya objektif sendiri-sendiri. Again, di sini juga gue menekankan pendapat Ole stay atau Ole out, buat gue it's fine selama ada alasan yang tepat di belakangnya, bukan ikut-ikutan argumen yang lain, tapi dari argumen yang lain itu lu olah sehingga menimbulkan pola pikir baru, dan lu berkesimpulan maka Ole harus stay, maka Ole harus out. Ole bisa stay kalau hal-hal seperti itu. Kalau cuman hanya Ole stay, Ole out, and then titik, menurut gua itu bukan menunjukkan pola pikir otak yang bagus ya. Apalagi kalau cuman semua sayang Ole, ya itu maksudnya hanya mengejek. Buat gua itu sampah tas kresek ya. Ya intinya banyak yang hasil-hasil tidak bagus yang diperoleh oleh Manchester United. Fans are tired of excuses ya kan, ya fans capek dengan alasan-alasan. Mereka walaupun demikian mereka masih terus datang ke Old Trafford, mereka beli tiket baik itu away maupun home. Hard to come back ya. Dan Andy Mitten juga menulis di sini ya, tickets for Tottenham away on Sunday. Jadi tiket away ke Tottenham Stadium di hari bukan minggu sini ya, harusnya hari Sabtu ya. Itu sesuatu hal yang susah. Ya gue pasti yakin dong, lu away supporter, lu pegang tiket away, lu datang ke away section dengan modal kekalahan terakhir, itu kan sesuatu yang tidak mengenakan ya. Dan ya ada fakta lagi nih, ini informasi ya. Match was made fun streaming out. Nah ini dia memberikan informasi di sini. Images like that go viral and virality trumps truth online. Kan banyak tuh yang ditunjukkan bahwasanya banyak fans Manchester United keluar dari stadion ya kan, ditunjukkan dari atas bagaimana fans itu berangsur-angsur keluar. Ternyata apa yang dilihatkan oleh Andy Mitten di artikel ini justru berbeda. Nih kalimatnya. I estimate that Old Trafford was still 80% full after 18 minutes. Jadi dia memberikan informasi kalau ternyata setelah 80 menit Old Trafford itu masih 80% full. Menurut gue ini juga masuk akal, karena begini, ketika kemarin itu ditayangkan video ketika pertandingan ya, dari luar terutama tuh kayak dari drone atau helikopter, banyak supporter keluar stadion. Gue pikir wah kok banyak banget yang keluar, tapi setelah disuting di dalam ternyata kok tidak sekosong itu yang ada di dalam. Ini kan menurut gue suatu hal yang agak aneh begitu ya, karena ketika pertandingan itu berlangsung ya kan memang banyak juga, sama kayak di Indonesia lah, tidak semua fans yang datang itu bisa masuk ke stadion, beberapa juga di luar-luaran aja, dan itu kan bisa jadi yang terjadi kemarin ya. Dan kalaupun keluar 10-20% itu kan kurang lebih, gua nggak tahu kalau stadion itu full 80.000, maka 20%-nya 10%-nya lah ya sekitar 8.000-an ya, 10.000 atau mungkin maksimal 16.000 keluar. Karena kan kalau nggak salah 20% dari 80.000
Itu kan berarti sekitar 16.000 keluar. Tapi ya mayoritas 80% masih ada di stadion. Which is, ini sesuatu hal yang tidak gue lihat ketika Manchester United kalah 1-4 menghadapi Liverpool. Gue lihat pada saat itu stadion kosong lebih cepat. Pun juga ketika kalah 1-6 menghadapi Manchester City, itu juga stadion kosong lebih cepat. Tapi kemarin ketika kalah 0-5, itu tidak gue lihat gitu. Itu gue lihat, oh kok masih banyak. Dan ternyata betul apa yang gue asumsikan. Andy Mitten pun juga menggambarkan seperti itu ya. Dia juga mengapresiate ya, that was true, but it was, jadi betul bahwasanya stadion I also listen to the one radio commentary which told one of entire sections of seating being almost empty immediately. Ini itu dia memang betul ada satu section yang memang kosong, tapi itu section eksekutif, bukan section yang lain-lain ya. Jadi section eksekutif memang betul banyak yang keluar, tapi tidak section yang normal. Dia menulis di artikelnya seperti itu ya. Fans did boo at halftime. Fans memang benar boo di halftime, but fans also sang throughout the second half. Tapi fans juga menyanyi di second half. Ini juga untuk menjawab beberapa orang yang bilang, ya lihat itu di boo. Lu bayar tiket yang tidak murah ya. Lu pingin lihat sesuatu hal penampilan yang bagus. Ketika penampilannya jelek, lu pasti lu boo. Yang lu boo siapa? Ole Gunnar Solskjaer? Ya betul. Tapi bukan cuma dia saja, tapi juga pemain-pemainnya. Tapi yang menakjubkan adalah ketika permainan mulai di babak kedua, mereka juga menyanyi lagi, mereka juga berikan support kepada tim. Ini kan luar biasa. Dan menurut gue ini objektif. Dan buat gue ini sangat wajar, karena ini menunjukkan mereka mendukung tim. Tapi mereka tetap kritis. Di waktu mereka memberikan kritik, ya mereka beri kritik, yaitu ketika istirahat babak pertama. Tapi ketika pemain masuk lagi ke lapangan, mereka dukung lagi. Dan itu harusnya yang lu lakukan juga di rumah. Lu boleh Ole stay, lu boleh Ole out, lu boleh kesel sama Ole. Tapi ketika pemain datang ke atas lapangan, kick off sudah dilakukan, gak ada alasan lu tidak mendukung Manchester United. Apalagi lu mengharapkan Manchester United kalah. Buat gua itu sampah tas kresek. Apalagi yang pingin gue lihat dari sini. That reports. Ya ini ada apa namanya? Ada kabar ya. They love the song. It's established to sit down from Manchester Ben James ya. There are reports that Solskjaer has lost the dressing room. What exactly that's mean nih? Penting nih. Ada kabar kalau Ole Gunnar Solskjaer sudah kehilangan kamar ganti. Apa ini artinya? Are all the 20 first team players happy with managers one moment and then suddenly not? Apakah betul sekitar 20 orang pemain dari tim pertama bahagia terhadap manajer di satu kesempatan dan kesempatan lainnya tiba-tiba tidak? Tentu saja tidak. Player used to hammer Ferguson behind his back and his coaches. Pemain dulu sempat juga gitu lah, artinya tidak suka terhadap Alex Ferguson di belakangnya dan juga tim kepelatihannya. Intinya yang disampaikan di artikel selanjutnya, you always have happy and unhappy players at the club. Pasti kita selalu punya lah pemain yang happy dan juga unhappy di dalam sebuah klub, which is buat gue sangat wajar. Tidak mungkin semua pemain, 20 sekian pemain itu semua suka terhadap manajer ataupun juga demikian. Cuman kalau menurut gue sih bagaimana perimbangannya saja sih. Kita lihat bagaimana di zaman Jose Mourinho ya, di mana perimbangan dressing room ini tidak sehat. Lebih banyak pemain yang tidak suka terhadap Jose, bahkan pemain-pemain pilar penting di dressing room ini tidak suka terhadap Jose Mourinho. Andy Mitten memberikan contoh, do you think Donny van de Beek itu suka terhadap Ole? Ya tentu saja kemungkinan besar tidak ya, karena dia tidak punya menit main yang cukup, yang banyak. Tapi jangan lupa ada juga beberapa pemain lain yang Ole Gunnar percaya, yang bisa bekerja sama dengan Ole, sering bekerja sama dengan Ole, yang tentu saja juga ya, punya hubungan yang bagus dengan Ole Gunnar ya. Dia juga menuliskan di sini, the mood goes up and down as result. Ya mood itu pasti naik turun, fluktuatif ya. Ada banyak pemain, there are more players and happy now. Pasti banyak pemain yang tidak suka sekarang karena mereka kalah ya. Mereka kalah dan mereka sering dibully, slaughter by fans than when they are winning.
Lebih banyak mereka yang itu ya dibully oleh fans dibandingkan ketika mereka menang. I'm told there is still a core of players who are on side with the manager but have concern too. Nah, ini dia nih informasi lagi. Dia diberitahu, jadi Adi Mita ini punya informasi kalau masih banyak pemain-pemain kunci yang on side with the manager, yang masih satu irama dengan manager. Tapi mereka juga punya concern, mereka juga punya unek-unek, kurang lebih demikian. Player lucky to be sold. They have been in the past. Ya, before any decision is made on the manager's view, sebelum keputusan tentang masa depan manajer itu diputuskan, opini dari pemain-pemain ini tentunya juga punya peran di sana. Seperti juga keputusan-keputusan terhadap manajer sebelum-sebelumnya. Jadi pemain-pemain kunci di dressing room itu punya suara juga. Untuk memberikan pertimbangan apakah manajer ini akan terus ataupun tidak, seperti manajer-manajer sebelumnya. Dan gue ulangin lagi, Andy Mitten mendapat kabar kalau pemain-pemain kunci ini so far mereka masih oke dengan Ole Gunnar. Ronaldo has done his best to raise spirit. Ya, Ronaldo melakukan hal yang bagus untuk menaikkan spirit. He spoken to players and told them what it means to be a winner at United and elsewhere. Dia berbicara kepada players dan memberitahu apa sih arti menjadi seorang pemenang di Manchester United. He's hurting, he's smart. Ya, he's hurting, dia juga merasa sakit. Dia juga pintar. He takes the responsibility to what dia mengambil tanggung jawab tentang apa yang terjadi saat ini. Will it make any difference? We simply don't know. Ya, apakah ini akan membuat perubahan? Kita tidak tahu. Hanya kemenangan yang bisa mengganti mood ini. Gue setuju, kan itu pun juga gue bilang di preview gue. Sekarang ini pertandingan besok 80% itu soal mental, soal psikologis. Lain-lainnya tuh 20%. Apa yang paling penting bagi Manchester United? Bukan main cantik, bukan taktik yang tepat. Nomor satu yang paling penting itu menang. Menang, menang, dan menang. Itu saja. Informasi penting lagi nih. Paul Pogba apologize to Paul Pogba, langsung gue artikan, Paul Pogba meminta maaf kepada teman-temannya setelah tackle-nya dia yang mengakibatkan dia mendapatkan kartu merah. Itu terjadi setelah dia secara spesifik di babak pertama, istirahat babak pertama, diberitahu untuk tidak melakukan sesuatu hal yang bodoh seperti dikeluarkan dari lapangan, dapat kartu merah. Artinya dia sudah diperingatkan oleh tim pelatih, jangan melakukan hal bodoh, jangan dapat kartu merah. Tapi lihat apa yang terjadi. Apakah bisa dilihat kan kurang lebih Paul Pogba seperti apa? What is clear is that to many of top players, ya ini diperjelas ya, kurang lebih kalau ini gua resume aja. Banyak top players itu tidak bermain seperti top players. Mereka juga punya tanggung jawab begitu ya. Banyak dari mereka yang sudah membantu Manchester United untuk mendapatkan unexpected, yang sesuatu hal yang tidak diperkirakan, menjadi runner up musim lalu. Tapi all were supposed to improve, not regress. Ya, harusnya sekarang ini lebih improve lagi. There are also other realities as opposed of perspective. Marcus Rashford and Ronaldo may be considered top players for their club, yet they've been dropped by their countries this year. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes itu merupakan pemain top ya kan, tapi mereka ini drop by their countries. Mereka ini di drop gitu ya, diturunkan dari negara-negara mereka tahun ini. Artinya permainan di tim nasional ya. Tahu sendiri Marcus Rashford cedera ya kan, Bruno Fernandes tidak diberikan peran seperti peran yang dia dapatkan di Manchester United. Dan menurut Andy Mitten, ini berpengaruh terhadap perkembangan pemain itu sendiri. Which is buat gue make sense ya. Dan ini baru gue sadari, oh iya betul juga gitu ya. There's work for them to do too. Ada pekerjaan yang mereka harus lakukan. Jadon Sancho is a Jadon Sancho tuh talent yang bersinar, but not bright enough to be regular starter for England. Tapi tidak jadi regular starter di timnas Inggris. It's early days, but he's yet to make an impact so far. Ya dia
ini masih awal tapi dia sudah punya impact. Dan ini menurut gua again ya, apa yang terjadi di Euro kemarin itu ternyata ada pengaruhnya juga sekarang. Dan ini baru gua sadar, oh iya betul juga begitu. Jadi pemain-pemain kunci ini juga pemain-pemain yang baru kita beli secara mahal ternyata memang di timnas itu atau pada saat itu ya, masa pemanasan sebelum kompetisi, memiliki peran yang berbeda di Manchester United. Ada yang cedera, ada yang perannya tidak sereguler ketika bermain di Manchester United. Dan menurut Andy Mitten ini ada pengaruhnya, which is kalau buat gue setuju. Jadi gue berpikir okay. Training has carried out jadi sekarang latihan sudah normal. In fact training was going well, bahkan latihan ini berlangsung cukup baik sebelum menghadapi Liverpool. The players felt pemain merasakan, ini informasi lagi ya dari dalam, mereka merasa mereka punya persiapan yang bagus. Mereka bahkan melihat 3 pertandingan terakhir menghadapi Liverpool musim lalu. Dan mereka ya intinya mereka punya mereka juga sadar mereka akan pergi ke pertandingan yang cukup besar. The reality is they were ruthless. Tapi realitasnya apa? Mereka justru dipermalukan ya kalau bahasa gua oleh Liverpool. Nah ini ada tinggal 2 paragraf lagi. Maybe it will lead to a change in the match. Mungkin ini akan bisa menjadi sesuatu hal yang akan menjadi aspek untuk mengganti manajer. Bisa jadi tidak. It doesn't look good for Ole. Ini tidak terlihat bagus bagi Ole sekarang. Apalagi ya itu tadi ya, dia sudah hampir 3 tahun sebagai manajer, spending duit banyak juga ya kan. Ini sekarang ini is on him more than ever, just as it was on, ya intinya ini dibandingkan sedikit ya dengan Sir Alex Ferguson that came on 6 November. Nanti kurang lebih 3 tahun awal dari Manchester Sir Alex ya, that came on 6 November 1989. United were 13. Nah ini yang gue bilang nih, Manchester United tahun 89 atau 3 tahun setelah Sir Alex itu berada di peringkat ke-13. Nih di saat Andy Mitten bikin United which we stand ya. I remember being excited at the prospect of United moving up to 6 with a win, but United didn't win and result. Dan ini terjadi di tahun 89 ya. Ketika dia pertama kali bikin United We Stand, yang kayak tadi gue bilang di awal itu, performanya selama 6 pertandingan United moving up to 6 with a win. Wah, 6 with a win, jadi 6. Terus setelah itu performanya adalah ini. Seri kalah, seri kalah, seri kalah, seri. Ini performa kayak begini kalau terjadi saat ini, aduh abis digoreng di sosial media ya. Berapa pertandingan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pertandingan gak pernah menang. Luar biasa ya, abis sudah sama ya begitulah di sosial media ya. There were FA Cup win at Forest and Hereford, but United went 11 leagues without victory itu. Manchester United 11 pertandingan tanpa menang, turun ke peringkat 17 before a win at Whitwall, sebelum ada kemenangan di Millwall. Fergie was in a mess but he got out of it eventually. Fergie berantakan tapi untungnya itu tadi ya, bisa keluar dari situasi seperti itu. If Ole can get out of this mess, kalau Ole Gunnar Solskjaer bisa keluar dari kekacauan ini, it will be the greatest thing he's done in his long association with Manchester United. Ini akan jadi suatu yang paling besar yang dia pernah lakukan di Manchester United. Buat gue sepakat. Jadi ini artikel terakhir yang akan gue bahas ya, paragraf terakhir. Gue sepakat. Kekalahan menghadapi Liverpool memang betul, ini meluluh lantakkan. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti juga dicontohkan oleh Andy Mitten, dan gue sudah bahas di beberapa video gue sebelumnya ya. Ternyata ini kan sudah pernah terjadi di zaman Sir Alex. Regardless apa yang Sir Alex pernah berikan di Aberdeen, itu masa lalu dia sebelum di Manchester United. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Sir Alex itu bisa turn it up ya, bisa membalikkan situasi setelah Manchester United itu terjerembab di peringkat 17, bahkan 11 pertandingan tidak pernah menang. Itu adalah titiknya. Dan ini yang gue lihat juga dari kejadian setelah kalah 5-0 menghadapi Liverpool.
Itu tuh kan titik paling bawah. Dari sini, kalau ini berlanjut ke bawah lagi, maka bisa jadi ada hal, ya perubahan harus dilakukan. Entah itu perubahan manajer atau perubahan apapun. Tapi kalau seandainya dari titik yang paling bawah ini bisa dibalikkan ke atas, ya karena semua titik tuh pasti akan turun ke bawah, tapi pasti akan ada titik baliknya. Apakah ini titik baliknya? Apakah dia bisa membuat ini sebagai titik baliknya? Itu yang harus dinantikan. Kurang lebih demikian artikel yang gue sharing ya. Sorry, masih agak kurang sehat. Dari seorang Andy Mitten. Bisa dicari ya judul artikelnya tadi apa itu? Lupa gue, bentar. Judul artikelnya adalah Yes, Manchester United versus Liverpool was interesting, but what happens next? Ya, betul. Memang hasil yang buruk ketika menghadapi Liverpool, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.